Kali ini dalam segmen Fact Check, penerimaan peserta didik baru 2024 saat ini sudah dimulai. Aturannya memang berbeda di setiap provinsi, namun dari tahun ke tahun ada saja repetisi masalah dalam pelaksanaan PPDB. Kita akan bahas hari ini seputar PPDB 2024. Kita ulas apa saja sengkarut dalam penerimaan peserta didik baru 2024 ini. Nah pemirsa, kalau kita lihat baru beberapa hari di beberapa daerah sudah dibuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Ini ada beberapa masalah yang ditemukan. Mulai dari website PPDB Jawa Barat error karena ada lonjakan pengguna. Dan ini terjadi di hari pertama pembukaan penerimaan peserta didik baru di Jawa Barat tanggal 3 Juni 2024. Selain itu pemirsa, masih ada yang mendeteksi terjadi potensi manipulasi kartu keluarga yang kemudian didaftarkan untuk peserta didik baru tahun ini 2024. Kita lihat ini dia jadwal PPDB bersama 2024 dari Jakarta. Hanya ada beberapa provinsi yang bisa saya kutip kali ini. Tapi kita lihat pemirsa di Jawa, Jakarta untuk tahap SMP, SMA, SMK tahap satunya itu dibuka 10 sampai dengan 12 Juni 2024. Sedangkan di Jawa Barat kita lihat ini dibuka tanggal 3 sampai dengan 7 Juni 2024 dan Jawa Tengah itu di 11 sampai 24 Juni 2024. Sedangkan di Jawa Timur ini adalah tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2024. Jadi memang waktunya ditentukan berbeda-beda di setiap provinsi dan kurunnya atau rentang untuk tahap pertama ini juga berbeda-beda. Ini harus diperhatikan bersama. Nah selanjutnya pemirsa saya berikan satu contoh. Ini adalah bagaimana rangkaian kegiatan ataupun agenda dalam jadwal penerimaan peserta didik baru di Jawa Tengah. Rata-rata hampir sama, tapi ini saya kutip satu saja di Jawa Tengah. Pertama itu adalah penetapan zonasi dilakukan 13 Mei, kemudian pengumuman PPDB ini dilakukan tanggal 6 Juni, dilanjutkan dengan pembuatan akun dan juga verifikasi berkas, lalu perlu mengaktifasi akun, lalu ada pendaftaran dan juga jika seandainya ada perubahan pilihan itu masih bisa dilakukan. Nanti ada masa tenang kurun waktunya selama 2 hari. Selanjutnya kita lihat lagi. Setelah masa tenang ini pemirsa masih ada juga kegiatan lain yaitu adalah menunggu pengumuman hasil, melakukan pendaftaran ulang, pengumuman daftar peserta cadangan karena ada sistem zonasi dan juga daftar ulang bagi CPD cadangan. Kemudian akan dimulai awal tahun ajaran baru 2024 sampai dengan 2025 yaitu pada tanggal 22 Juli 2024. Itulah mengapa rangkaian PPDB ini sudah dimulai dari beberapa waktu lalu dan pendaftarannya sudah dibuka untuk tanggal yang berbeda di tiap-tiap provinsi. Ini tadi kita sudah singgung beberapa permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya kita lihat lagi. Dari permasalahan-permasalahan ini pemirsa, kita harus belajar dari penerimaan peserta didik baru di tahun sebelumnya, 2023. Kita ambil contoh, ini adalah tentu sebagai langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah berikut dengan stakeholder yang ada. Nah, ada beberapa kasus manipulasi kartu keluarga pada PPDB 2023. Dari banyak kasus, kita kutip saja di satu provinsi, di Jawa Barat. Pemirsa, di Jawa Barat 2023 ada total 4.792 siswa yang kemudian dibatalkan dari PPDB tahun lalu. Mengapa? Karena ternyata alasannya adalah memalsukan data kartu keluarga. Dari penetapan sistem zonasi ini kemudian menimbulkan satu celah yang kemudian digunakan oleh beberapa oknum untuk memalsukan kartu keluarga supaya anaknya bisa bersekolah di sekolah yang diinginkan. Ini jelas tidak boleh karena melanggar aturan. Nah, selanjutnya pemirsa kita lihat apa yang disampaikan terkait dengan celah potensi terjadinya kecurangan. Ini disampaikan oleh seorang jubir bidang pencegahan KPK yang mengatakan begini, hasil survei penilaian integritas atau SPI pendidikan 2023 menunjukkan praktik pungutan tidak resmi ditemukan 2,24% sekolah. Hasil responden survei dalam penerimaan murid baru. Pungutan tersebut umumnya terjadi ketika ada calon peserta didik yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan penerimaan. Jadi, kalau tadi kita bahas ada yang berusaha untuk memanipulasi kartu keluarga. Ada lagi tindakan penyelewengan yang dilakukan, yakni adalah pungli. Ini tentu harus dihindari, baik dari orang yang memberikan sogokan begitu sebutannya atau yang menerima punglinya. Jadi kalau dari pernyataan dari jubir bidang pencegahan KPK Ipi Mariati, hal ini tentu harus diwaspadai dan KPK juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan pengawasan lebih ketat lagi terhadap pungli PPDB ini. Apalagi ini sudah di tahun 2024. Kita tahu kita sudah melakukan sistem PPDB
PJDB ini beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, tapi ternyata masih banyak potensi manipulasi dan juga kecurangan yang mungkin saja ditemukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.